Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Rasifa Saleh. Saya mahasiswa dari FISIP Uduri Jakarta, program studi ilmu komunikasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi yang bertema Uses and Gratification. Dan dosen saya bernama Iwan Setiawan, SEM Ikom. Adapun profil penemunya yaitu Eli Hukas. Beliau lahir tahun 1926 dan beliau penerima gelar ilmiah bergengsi dan memiliki berbagai karya ilmiah seperti buku, monograf penelitian kolektif, artikel, dan jurnal. Nah, adapun profil penelitinya yaitu Michel Gurevich, yaitu lahir tahun 1930 dan beliau meninggal pada usia 77 tahun. Dan beliau menggeluti sebagai profesor komunikasi, peneliti, dan pengajar di Leicester University. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan teori kegunaan dan kepuasan? Definisinya yaitu teori kegunaan dan kepuasan menjelaskan bahwa individu berusaha menikmati apa yang disajikan media massa untuk memuaskan berbagai kebutuhannya. Nah, adapun asumsi dasar dari Uses and Gratification ini adalah satu, audiens aktif dan berorientasi pada tujuan ketika menggunakan media. Kedua, inisiatif untuk mendapatkan kepuasan ditentukan audiens. Ketiga, media bersaing dengan sumber kepuasan yang lain. Keempat, audiens sadar terhadap ketertarikan, motif, dan penggunaan terhadap media. Dan yang terakhir yaitu penilaian isi media ditentukan oleh audiens tersendiri. Nah, adapun konsep dasar dari Uses and Gratification ini yaitu adalah satu, aktif audiens, yaitu audiens memainkan peranan aktif dalam memilih dan menggunakan media. Yang kedua yaitu wishful thinking, yaitu berangan-angan. Yang ketiga, diversion, yaitu pengalihan. Yang keempat, surveillance, yaitu sebagai pengawasan. Nah, sejarah dari perkembangan Uses and Gratification ini yaitu dimulai pada tahun 1940 ketika sejumlah peneliti mencoba mencari tahu motif yang melatar belakangi audiens yang saat mendengarkan radio dan membaca surat kabar. Nah, menurut peneliti yang lain yaitu bernama Herta Herzog menemukan adanya 3 jenis pemuasan berdasarkan wawancara yang ia lakukan dari penggemar sinetron. Di antaranya yaitu satu, sebagian orang menyukai sinetron karena berfungsi sebagai sarana pelepasan emosi. Kedua, audiens dapat berangan-angan terhadap sesuatu yang tidak mungkin mereka raih. Yang ketiga yaitu sebagai orang yang merasa mereka dapat belajar dari program sinetron tersebut. Nah, apa sih alasan audiens menggunakan media? Adapun alasannya ada 4. Yang pertama itu satu, pengalihan atau diversion, yaitu melarikan diri dari rutinitas sehari-hari. Yang kedua, hubungan personal, yaitu sebagai pengganti sebagai teman. Yang ketiga yaitu identitas personal, yaitu cara memperkuat nilai-nilai individu. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengawasan atau surveillance, yaitu sebagai informasi mengenai bagaimana media membantu individu mencapai sesuatu. Nah, apa sih fungsi utama dari media tersebut? Adapun fungsinya yaitu ada 3. Satu, memberitahu audiens mengenai apa yang terjadi di sekitar mereka, yaitu bisa disebut dengan surveying the information. Yang kedua, membantu audiens untuk memahami lingkungan sekitar secara lebih akurat, yaitu bisa disebut dengan correlation of environmental parts. Nah, yang ketiga yaitu menyampaikan tradisi dan nilai-nilai sosial kepada generasi audiens selanjutnya yang bisa disebut dengan transmit social norms and custom.
Nah, perkembangan tahap kedua teori kegunaan dan kepuasan ini terjadi tahun 1970. Ini dimulai dari alasan orang-orang menggunakan media yang sudah dilakukan. Nah, menurut peneliti lagi nih yang bernama hierarki kebutuhan atau yang bisa disebut dengan Abraham Maslow, ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu satu, aktualisasi diri, kedua ada kebutuhan ego, ketiga ada kebutuhan sosial, keempat ada kebutuhan rasa aman dan keamanan, yang terakhir itu ada kebutuhan fisiologis. Nah, adapun beberapa model teori dari kepuasan dan kegunaan. Yang pertama itu model transaksional. Model transaksional ini terdapat dua faktor yang menghasilkan efek. Yang pertama itu efek karakteristik terhadap pesan. Yang kedua, efek dari orientasi psikologis individu. Contohnya, berita mengenai rencana kenaikan gaji guru akan memberikan efek kepada audiens yang berprofesi sebagai guru dan merasakan yang senang. Yang kedua, model pencairan kepuasan dan aktivitas audiens. Nah, maksudnya di sini yaitu jenis kepuasan tertentu yang dicari serta sikap audiens menentukan perhatian terhadap isi pesan media tersebut. Nah, contohnya ada orang yang bermasalah dengan rambut rontok dan dia akan memberikan perhatian lebih pada iklan sampo khusus terhadap rambut rontok tersebut. Nah, yang ketiga ada model nilai harapan. Maksudnya di sini adalah kepuasan yang diperoleh seseorang dari media massa ditentukan oleh sikap, kepercayaan, dan evaluasi orang tersebut terhadap media pesan tersebut. Nah, contohnya yaitu jika seseorang percaya bahwa program komedi dapat menghiburnya, maka ia akan mencari pemuasan terhadap kebutuhannya dengan menonton program komedi tersebut secara terus-menerus. Nah, yang keempat yaitu ada model penggunaan dan ketergantungan. Beberapa elemen tertentu dalam sistem media seperti struktur masyarakat, perbedaan individu, dan sistem media itu tersendiri menyebabkan orang menggunakan dan bergantung kepada media. Nah, di dalam masyarakat industri modern saat ini, orang semakin tergantung pada media. Nah, apa sih untuknya dan kegunaannya? Yaitu satu, untuk memahami dunia sosial media mereka. Kedua, bertindak secara bermakna dan efektif dalam bermasyarakat. Yang ketiga, untuk menemukan fantasi dan sebagai pelarian. Nah, mungkin ini ada daftar pustaka yang sudah saya cari di berbagai web. Ada Ardianto dari yang Rekha Tama Media. Nah, ada dari Marison 2010 tentang teori komunikasi massa yang dipusatkan di Bogor. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya terima kasih. Dan di sini, ya jangan lupa ya, masih pusing mau mencari kuliah di mana? Jangan bingung, di TV Duri Jakarta aja. Dan hubungi kami di www.co.widuri.ac.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali. See you.